Selamat hari Minggu. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini, Minggu 13 Juni 2021, dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti. Mari kita bersama-sama menyimak warta jemaat. Saat ini kita bersama-sama dipanggil untuk menjadi umat yang berserah penuh kepada Allah. Tantangan terbesar dalam penyerahan kita adalah hadirnya godaan yang merongrong dan potensial membawa kita pada kejatuhan dari godaan tersebut. Dalam situasi demikianlah kita diundang untuk tunduk pada kedaulatan Allah yang merengkuh hidup kita. Allah yang setia dan penuh kasih mengulurkan tangan kasih-Nya dan kita digenggam dalam pelukan cintanya. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 92 ayat 2 sampai 5 dan 13 sampai 16. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Umat Tuhan, mari berdiri, kita bersama-sama menyanyikan dari PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Kemuliaan puji sembah
Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Perjuangan setiap orang melawan godaan sering tersandung dengan rintangan emosi dan nafsu. Tidak jarang godaan tersebut begitu kuatnya sehingga menyeret orang pada tepi jurang kekelaman. Tebaran godaan sering membuat manusia lengah sehingga dengan mudah terjerembab ke dalam jurang dosa. Dalam situasi seperti itulah Allah yang penuh kuasa tidak membiarkan manusia dicengkram kuasa jahat, melainkan mengangkat manusia ke dalam pelukannya. Untuk kemurahan dan kebaikan Allah itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 19, bait 1 dan 3. Mari sembah. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Umat Allah, mari berdoa mengakui dosa kita di hadapannya. Ya Allah, rengkuhan tangan kasih-Mu sungguh-sungguh menenangkan kehidupan kami. Kami ditarik dan diraih ke dalam pelukan kasih-Mu. Bahkan kami tidak dibiarkan hidup dalam cengkraman si jahat. Sungguh kami patut bersyukur atas anugerah yang besar ini. Lalu, apakah balasan kami atas kemurahan-Mu itu? Kami sering lalai, membiarkan diri ditarik, bahkan mengikuti jalan yang tidak Engkau kehendaki. Saat ini, kami bersama-sama memberi diri dan tunduk pada Allah. Mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang setia dan taat pada anugerah pengampunan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu membuka ruang pengampunan. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, bait 1 sampai 3. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami, Tuhan, harta kami musnah sudah, hati masih milik kami.
Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosanya, dengarkanlah seruan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17 yang mengatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kamu pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari umat Tuhan kita menyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat 128 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus, tenang kasih yang kekal, iman dan harapan, kasih yang benar. Dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama, kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Umat Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Silakan duduk. Dan sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Untuk itu kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, hanya karena anugerah Tuhan saat ini kami boleh berhimpun bersama walaupun secara online untuk menyambut sapaan Tuhan melalui firman yang sebentar akan kami baca, kami dengarkan dan renungkan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon tangan Tuhan terus menyertai kami melalui Roh Kudus Tuhan di dalam kami yang bekerja mempersiapkan diri kami, membuka pikiran hati kami agar kami mampu untuk mengerti dan memahami firman Tuhan.
Hamba-Mu telah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah dia di dalam kelemahan dan kekurangannya. Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, sehingga sungguh Tuhan, melalui firman-Mu, kami semua mendapat berkat. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai 34. Di situ ada dua perikop tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh terus membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pagi hari ini, dan tadi kita bersama-sama telah membaca bagian dari firman Tuhan, yaitu dua perumpamaan Tuhan Yesus. Kedua perumpamaan ini akan mengusung kita sebuah tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Itu temanya. Nah, kalau kita pikir-pikir apa hubungannya dengan bacaan kita tadi? Bacaan kita melalui perumpamaan Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Bagaimana sih kerajaan Allah itu? Dan seperti apa kerajaan Allah itu? Jadi, perumpamaan yang kita baca tadi menekankan tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersama-sama mencoba terlebih dahulu untuk memahami makna kerajaan Allah sebagaimana yang dimaksud oleh penulis Injil Markus. Begini, saudara-saudara.
kerajaan Allah itu menurut Markus bukan kerajaan milik Allah, hanya kerajaan milik Allah, tetapi jauh lebih mendasar lagi, mendalam dan lebih meluas, yaitu di dalamnya ada kekuasaan dan di mana Allah memerintah sebagai raja. Di sini makna pemerintahan dan kekuasaan Allah tentu saja tidak sama dengan model pemerintahan atau kekuasaan dunia. Kekuasaan dan pemerintahan Allah tidak hadir dari keinginan manusia, tetapi pemerintahan Allah lahir dari keinginan Allah sendiri. Keinginan Allah untuk mau melakukan sesuatu bagi umat manusia. Jadi sekali lagi, kekuasaan dan pemerintahan Allah tidak lahir dari keinginan untuk berkuasa yang didapatkan dengan berbagai cara, dengan kekerasan maupun dengan cara halus, tetapi karena keinginan Allah. Kekuasaan Allah sudah ada sejak semula, sudah ada di dalam kekalan. Allah berdaulat penuh dalam kehidupan yang diciptakannya. Melalui perumpamaan yang pertama yang tadi kita sudah baca, di sana dijelaskan tentang hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih. Malam hari ia istirahat dan tidur. Siang hari ketika ia bangun, benih itu telah mengeluarkan tunasnya. Dan tunas itu terus tumbuh. Orang ini tidak tahu bagaimana proses pertumbuhannya. Bahkan ketika ia istirahat dan tidur, Allah bekerja untuk menumbuhkan benih itu sehingga siap panen dan orang itu memungut hasilnya. Sekali lagi, ia sendiri tidak tahu bagaimana terjadinya. Inilah kedaulatan Allah yang tidak bisa diganggu atau diintervensi manusia. Ingat, Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedaulatan itu sendiri, kata kedaulatan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, kedaulatan merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintah serta masyarakat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara dan sebagainya. Jadi kedaulatan Allah adalah hak Allah sepenuhnya untuk memutuskan, melaksanakan rencana dan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sekarang dapat memahami tentang kerajaan Allah dengan kedaulatannya di dalam hidup kita di masa sekarang? Mungkin kita beranggapan bahwa kerajaan Allah itu urusan nanti sajalah. Mungkin kalau kita sudah mati baru kita bisa bicara tentang kerajaan Allah. Tunggu dulu saudara-saudara. Semua kita sebagai orang percaya, siapa sih yang tidak mau mengambil bagian dalam kehidupan di kerajaan Allah? Siapa sih yang tidak mau hidup dalam kerajaan milik Allah di mana Allah memerintah sebagai raja? Dan selama kita mengakui Tuhan adalah raja, saudara-saudara dan saya, kita semua menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Dan kemuliaan Allah hadir dan bersama di dalam kehidupan kita. Betul saudara-saudara, Allah hadir dalam iman kita kepadanya. Walaupun demikian, memperjuangkan kehadiran Allah tidak mudah.
Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena kalau kita mengakui Allah hadir di dalam diri kita, itu berarti bahwa kita menerima dan mengakui kedaulatan Allah dalam hidup kita. Tapi apa kenyataannya? Mari kita renungkan. Kita mau menikmati kehidupan sebagai warga kerajaan Allah, namun sering tanpa kita sadari, kita membatasi kedaulatan Allah dalam hidup kita. Kita tahu Allah dan ada selalu dekat kita, namun keberadaannya yang memiliki kedaulatan penuh dalam hidup kita tidak kita terima. Apalagi kalau kita sedang mengalami penderitaan, apalagi ketika kita sedang mengalami kesusahan, terlebih lagi ketika kita mengalami kesedihan, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Saya pernah mengalami situasi seperti itu ketika di awal-awal pandemi, keluarga kami kehilangan orang yang kami kasihi, beberapa orang. Lalu kita bertanya, Tuhan kok bisa begini ya? Apa sih yang Tuhan inginkan? Ada juga orang yang tiba-tiba karena pandemi kehilangan semuanya, pekerjaannya, bahkan keluarganya menjadi berantakan. Lalu dia bertanya lagi, Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Apa maunya Tuhan? Disinilah saya katakan, kita lupa bahwa Allah berdaulat atas semua peristiwa dan pengalaman hidup yang dirasakan dan dialami umatnya sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai warga yang mengakui Allah sebagai Raja yang berkuasa dan berdaulat atas pemerintahannya. Saya tidak tahu apa kita lupa atau barangkali memang kita tidak mau menerimanya. Sekali lagi, ketika kita berada dalam sebuah titik yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Dan disinilah letak bahayanya. Ketika kita berada di dalam situasi seperti itu, tidak jarang beberapa di antara kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita jatuh ke dalam sebuah rayuan di mana si jahat membisikkan kepada kita hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan kita berbalik dari Tuhan. Hanya dimulai ketika kita meragukan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesulitan kita untuk bisa menundukkan diri di bawah kedaulatan Tuhan, hari ini kita melalui perumpamaannya yang lain, Tuhan mau menjelaskan seperti apa kerajaan Allah itu, agar supaya umatnya, yaitu warga kerajaan Allah, dapat lebih memahami kedaulatan Tuhan. Dalam perumpamaan kedua, di situ dikatakan kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang kecil dibandingkan dengan biji-bijian dari sayuran lainnya. Tetapi lihat, Allah dapat menumbuhkannya menjadi pohon yang besar, di mana burung-burung dapat bernaung di bawahnya. Benih yang ditaburkan dan jatuh ke tanah akan mati. Dan kalau benih itu tidak mati, mana mungkin sih bisa bertumbuh, bukan? Dia harus lenyap, lalu kemudian dia akan tumbuh. Penderitaan memang sesuatu yang tidak diinginkan dengan sengaja oleh setiap orang Kristen.
Tidak ada yang mau orang Kristen mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan. Tidak ada. Namun suatu penderitaan atau keterhilangan tidak bisa dielakkan begitu saja. Seluruh proses yang kita alami sebagai umat Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, ada dalam pengawasan dan kedaulatan Allah. Oleh sebab itu kita dapat melihatnya ini sebagai sebuah anugerah Allah. Garis bawahi ini, sebuah anugerah dari Tuhan. Kita mengalami penderitaan, itu juga karena anugerah Tuhan. Seperti biji sesawi, melalui penderitaan yang kita terima, kita bisa bertumbuh, kita bisa menjadi berkat. Inilah cara Tuhan bekerja di dalam diri kita. Tuhan tetap berdaulat dalam seluruh kehidupan kita, walaupun kita sedang menghadapi kesusahan, penderitaan. Dan Tuhan dalam kedaulatannya tidak melupakan, apalagi meninggalkan kita. Dia tetap memberikan anugerahnya pada kita agar kita bisa terus berproses dalam menjalani hidup kita. Bagaimana prosesnya? Itu pun terjadi karena tangan Tuhan yang ikut campur membentuk diri kita melalui pelbagai cara yang barangkali tidak bisa kita fahami. Dia bisa melakukan sesuatu yang besar. Oleh karena itu kita diminta untuk tetap menundukkan diri di bawah kedaulatannya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Allah mengatakan tunduklah di dalam kedaulatan Tuhan. Karena di balik setiap putusan dan rencana yang Tuhan adakan, ada kasih sayang yang tak terhingga bagi setiap umatnya. Selama umatnya mau tunduk menjadi warga kerajaan Allah dan memandang Allah sebagai raja yang sepenuhnya berdaulat dalam pemerintahannya. Itu yang diinginkan bagi umat Tuhan. Dalam kondisi situasi seperti sekarang ini, justru disinilah panggilan kita untuk tetap tunduk pada kedaulatan Tuhan. Kita tidak tahu mengapa pandemi ini terus berlanjut. Kita tidak tahu mengapa gereja Tuhan terus bergumul untuk boleh menghadirkan sebuah kebersamaan seperti dulu. Indah bukan? Tapi di sini kita mau belajar untuk melihat kedaulatan Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang diharapkan dari setiap umat Tuhan. Agar dalam peristiwa yang sekarang dialami, umat Tuhan boleh tetap setia. Di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, Dia sekali lagi akan memproses kita. Firman yang ditaburkan, entah itu melalui online atau barangkali setiap WA yang dikirimkan kepada kita atau apapun namanya, firman itu tidak jatuh dengan sia-sia. Karena kedaulatan Tuhan atas campur tangan Tuhan, firman yang didengar oleh setiap kita akan bertumbuh, akan menjadi berkat. Dan berkat itulah yang harus kita salurkan. Semua terjadi karena apa? Kalau kita tunduk pada kedaulatan Tuhan, tidak akan sia-sia. Kalau kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, mempercayakan diri kepada Tuhan yang telah menentukan setiap kita sesuai dengan talenta kita, dengan panggilan kita untuk boleh berkiprah di dunia ini. Tuhan mempunyai rencana, dan rencana Tuhan adalah yang terbaik.
Mungkin kita tidak bisa memahami kenapa kita bisa ditinggalkan oleh kekasih kita. Kenapa kita bisa menderita penyakit ini, penyakit itu. Kenapa kita bisa mengalami persoalan rumah tangga yang rumit. Kenapa saya bisa tiba-tiba di PHK dan sebagainya. Kita tidak perlu menanyakan itu kepada Tuhan. Kita hanya bisa mengatakan, Tuhan, semua yang terjadi karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi diri kita. Agar supaya di dalam iman kita boleh terus bertumbuh. Dan sekali lagi, yang terpenting adalah kita bisa menjadi berkat dalam kondisi apapun. Dan karena kita bisa menjadi berkat, maka hidup kita, hidup umat Tuhan pun akan diberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari mulai saat ini, mari kita mempertanyakan diri kita, Tuhan, ketika hamba-Mu mengakui Engkau hadir di dalam kehidupan hamba ini, kiranya hamba juga mengakui kedaulatan-Mu dan tunduk dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang kami boleh terima sepanjang hidup kami. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Sampai saat ini kami boleh terus mengikuti ibadah bersama walaupun secara online. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena itu ya Tuhan, kami saat ini bersama-sama mau menaikkan doa-doa kami, pergumulan-pergumulan kami dan permohonan-permohonan kami. Pertama, kami mau berdoa bagi pemerintahan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk para petugas kesehatan yang terus berjuang keras dengan risiko yang tidak kecil. Begitu juga aparat keamanan yang turut menjaga situasi Indonesia, bahkan juga mereka yang menangani COVID-19. Kami berdoa bagi para buruh, pengemudi, dan warga masyarakat secara menyeluruh. Mereka yang terkena dampak dari COVID-19 dalam pergumulan menghadapi hari-hari mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan dan Engkau juga yang membuka jalan yang terbaik bagi pergumulan bangsa dan negara kami ini. Kami juga mau bersyukur untuk vaksinasi yang sudah mulai berjalan. Oleh karena itu, kiranya proses penyuntikan dapat secara optimal dan juga berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang rindu untuk boleh menghadirkan ibadah on-site, namun sekali lagi karena kondisi tidak mengizinkan, masih tetap melaksanakan ibadah secara virtual. Kami berdoa dan memohon penyertaan Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan ini. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bencana yang melanda Indonesia dan dunia, khususnya NTT dan sekitarnya. Kiranya tangan Tuhan menopang
Tangan Tuhan menyertai setiap penanganan untuk boleh meringankan kesusahan, penderitaan yang dialami akibat bencana-bencana alam ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi umat Tuhan, warga gereja Tuhan yang dalam pergumulan, mereka yang sakit. Secara khusus kami mau berdoa bagi Oma Lestari, Oma Lili Murni, Opa John, Oma Ana, Ibu Linda Sumantri, Oma Evi Wahyudi, Oma Wawi, Ibu Dindiana, Oma Yohani Hendro, Bapak Angkus Tambunan, Bapak Antoni, Ibu Aisani Parman, Ibu Lilis, Penatua Frankie, Bapak Umar Tono, dan juga Umayyab. Bahkan mungkin ada beberapa di antara saudara kami yang kami tidak sebutkan namanya. Bagi mereka kami terus memohon belas kasihan Tuhan, agar supaya tangan Tuhan bekerja, memberikan kekuatan, bahkan memulihkan, dan dengan perkenan Tuhan mereka kembali penuh dengan sukacita, boleh berkumpul bersama dan bersyukur kepada Tuhan. Kami terus berdoa bagi rencana pembangunan sarana tempat ibadah GKI Muara Karang. Dalam pergumulannya, dalam segala persiapannya, biarlah Tuhan memberkati. Pada akhirnya kami juga mau berdoa bagi pelaksanaan program kerja dari Gereja GKI Muara Karang untuk tahun 2021-2022. Biarlah kesemuanya itu ya Tuhan, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi umat-Mu dan juga bagi masyarakat di mana gereja-Mu berada. Bapa di dalam surga, sambutlah dan terimalah doa permohonan kami. Kuduskan dan sempurnakan doa ini, karena kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 148, bait 1, 2, dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Umat Tuhan, mari berdiri, kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, inilah persembahan syukur yang bisa kami bawa kepadamu. Inilah juga penyerahan kami. Sambutlah dalam kemuliaan-Mu,
sehingga hidup kami semakin menampakkan kasih agung-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan menyerahkan segalanya. Amin. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 141, Tuhanku Besar. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Alam semesta serta isinya dibuatnya baik semuanya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Alam semesta serta isinya dibuatnya baik semuanya. Tuhanku besar, yang maha kuasa, tiada yang mustahil baginya. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.